Jangan lupa subscribe bro. Kok udah masuk atau buka? Ayo luasan sono. Lu tahu kan suara gua serak kayak speaker musola. Malah nyuruh gua lagi lu. Modelan kayak begini mau jadi kades. Apaan nih? Udah, lu aja Pel kalau gitu. Ya elah, lu kan tahu gua nggak bisa suara tinggi. Lu lupa ya? Ya udah lu aja, Cok. Bos, suara saya kan cempreng, jadi kagak enak di telinga warga nanti, Bos. Udah kagak apa-apa. Yang penting lu aja, cepetan. Ya oke lah kalau gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bapak-bapak sekalian, silakan dinikmati hidangan buka puasa ala kadarnya ini. Semoga besok kita buka puasa bareng lagi ya. Wah, Yuk, yuk, Gua keluar dulu dah, kali aja penting. mau kemana lo? Keluar dulu bentar. Iya Ki, Kak, aku dan Kak Aura sama Kak Nadia mau terawih di kampung kakak. Boleh nggak? emang nggak ada masjid di situ Ki? Ada kak, tapi kan masjid di sini tuh jauh. Dan Abi juga kirim sedikit uang buat kakak. Hah? Buat apaan kirim-kirim uang segala? Gua kan perlu. Nah, tuh kan butuh duit juga ternyata. Kata Abi, duitnya buat kakak pakai untuk ngadain acara buka puasa bersama para warga. Biar pencalonan kakak lancar katanya. Ini calon mertua gua emang the best lah. Ya udah dah. Kalau gitu, gua buka puasa dulu ya. Gua belum buka ini. Oh ya udah, buka puasa dulu aja kak. Udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ya sama Abi. Iya iya kak. Dan nih calon mertua gua tahu aja kalau mantunya lagi krisis. Buka puasa dulu deh. Tes. Pengumuman buat para warga desa. Sahur sebentar, jangan lupa ke masjid. Acara sahur bareng akan diadakan sama Pak Ujang. Setelah itu Pak Ujang akan berbagi amplop ke para warga. Sekian dan terima kasih. Buset, keburu suara gua dibeli sama si Ujan semua nanti. Kok, lu denger gak tadi pengumuman dari Pak Ustadz? Itu yang bikin gua bingung. Bisa-bisa semua warga ke Ujan semua nih kalau gini. Sabar Pak, nanti kita susun rencana yang jitu. Hah? Yang jitu? Jitu apaan? Jangan ngadi-ngadi lu. Bener Pak, ntar aja habis taraweh ya. Ya udahlah, terserah lu aja. Siapa tuh? Oh, cepet banget datangnya. Oi. Ayo kita duduk di sana. Oh iya, mau minum apa nih? Nggak usah repot aku udah wudhu tahu. Makan tidak batalin wudhu sayang, aman kok. Oh ya kalau gitu aku mau makan es pisang hijau aja sama air kelapa muda yang dingin. Hah? Pisang hijau sama air kelapa muda? Ya udahlah kalau nggak ada. Ada dong. Kalau Aura mau minum apa? Atau makan apa? Biar sekalian aku beliin. Oh nggak usah repot kak, aku kenyang banget tadi habis buka puasa. Ya udah kalau gitu es pisang hijau aja 3 sama air kelapa muda 3 gelas. Sekalian cemilannya kalau ada. Iya Ki. Oh iya, kalian bertiga duduk di sana dulu aja ya. Aku ke depan dulu beli esnya ya. Oh iya makasih ya koh. Cepet ya koh. Iya. Jack, gua pakai motor lu ya. Iya pakai aja. Lu jangan diam baik di situ. Ajakin mereka ngobrol dulu dah. Oke. Kok Nadia aneh gitu ya? Kayak kesambit sama hantu bokbang. Gua nyari es pisang hijaunya di mana lagi nih? Pasar juga udah tutup. Coba deh gua ke pertigaan dulu. Kali aja di sana ada. Nah, tuh dia tuh. Bang, es pisang hijau 3 dibungkus ya. Siap Bos. Oh iya, jual air kelapa muda nggak Bang? Kalau air kelapa muda aneh kagak jual Bang. Tapi kalau mau nunggu, teman aneh bentar lagi dateng.
Ya dia emang spesialis air-airan, Bang. Mulai dari air kencing dinosaurus sampai air kelapa muda. Ready, Bang. Buset, enggak bang, udah mau terawih ini mah. Bungkus es pisang hijaunya aja. Ya udah, Bang, ini. Oh iya. Berapa nih bang? Gocap aja udah. Buset, mahal banget bang. Di mana-mana harga bahan pokok pada naik kalau bulan puasa, Bang. Pisang busuk aja naiknya 2 kali lipat. Belum lagi terigu, gula, minyak sama ijo-ijonya tuh. Lu bayangin aja dah modalnya berapa tuh? Masalahnya gua nggak nawar bang, cuma gua kagak bawa duit segitu. Buset dah. Ya udah, besok gua kesini lagi. Malam ini gua ngutang dulu ya. Ya udahlah, sono lu. Oke, jalan dulu bang. Iya. Anak muda modelan kayak begini nih yang bikin pedagang kecil pada gulung tikar. Motor gue. Ini pisang hijaunya, spesial ini mah, masih anget. Wah, jadi ngerepotin. Santai aja kak, kalau kak Koko mah dia orangnya baik. Ini air kelapanya mana kok? Kok nggak ada sih? Penjual air kelapanya belum datang Nat, masih di jalan kata temannya. Padahal mau banget minum air kelapa. Tapi ya udahlah, aku jadi ngerepotin. Bang, penjual air kelapanya udah datang belum? Noh, orangnya tuh. Oh iya, makasih bang. Iya. Bang, air kelapanya 3, dibungkus aja ya. Iya mas, tunggu sebentar ya. Mas, ngutang dulu boleh ya? Waduh, Udah kasih aja, Mas. Besok dia pasti bayar kok. Gua kenal orangnya. Iya bener bang, pasti gua bayar. maaf mas, nggak bisa. Anjir, untung belum puasa. Ya udah tunggu sini, gua balik dulu ambil duit. Iya siap mas. Bang, sekalian aja ya, utangnya dibayar. Iya bawel. Udah balik, mana air kelapanya? Iya ini, Nat, bisa nggak lu ikut bentar? Loh, kenapa aku harus ikut? Itu mas-masnya mau minta resep obat katanya. Hah? Resep obat? Buat apa? Ya buat orang sakit lah, masa buat kambing sih? Mas penjual kelapanya tadi kebetulan ngangkat kelapa 1 truk, sekarang pegangnya encok. Ya udah deh, kalau gitu ayo. Awas lu ya kalau bohong. Udah cepetan, keburu mas-masnya modar lagi tuh. Ya udah ayo kalau gitu, gak usah ngomel. Siapa ngomel sih? Udah, gua ambil motor dulu. Ra, aku pinjam calon suamimu dulu ya. Oh iya kak, silahkan. Nat, Iya, kenapa? lu bawa duit kan? Bawa sih, tapi dikit. Emang kenapa? Buset. Kamu tuh kenapa sih? Dari tadi kayak orang linglung aja. Sebenarnya gua ngajak lu tuh cuma buat bayarin air kelapa dulu, Nat. Soalnya gua nggak bawa duit. Tapi santai aja, es pisang hijaunya udah gua bayar. Aman itu. Ih, bego nih orang. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau kamu nggak punya duit? Maaf, Nat. Gengsi gua di depan anak-anak. Oh iya, gimana keadaan anak kita? Anak aku kali. Lah gua yang ngisi, gimana tuh? Malu sama penonton tahu. Iya, buat apa malu? Gua kan udah ganteng. Wah, ganteng banget ya. Bapak ini suka muji diri sendiri ya. Iyalah. Tapi please ya kok, jangan sampai kamu kecewain Aura. Tapi gua nggak cinta sama Aura, Nat. Gua maunya sama elu. Aku nggak mau lihat sepupu aku benci sama aku. Hanya karena gara-gara kamu milih aku. Aku ngalah kok. Gini aja dah, ribet banget hidup lu. Gimana kalau kita kabur aja? Gila lu ya. Enggak. Kamu pikir gampang kawin lari? Terus gimana dong? Gimana apanya sih? Apanya yang gimana? On banget sih. Ih, udah, bahas yang lain aja. Ya udah, tuh udah nyampe. Ini mas duitnya. Oh iya mas, makasih. Mana air kelapa gua? Sini. Oh iya, ini mas. Ya udah, ayo Nat, balik. Iya. Bang, sekalian duit pisang hijaunya dibayar dong. Biar nggak repot lagi besok. Diam lu. Besok gua bayar. Sekalian aja, Bang. Biar besok gua ada modal. Ya udah, berapa bang? Gocap aja, Mbak. Ini bang, Makasih ya. sama-sama. Ayo balik kok, bikin malu aja lu. Awas lu ya berdua. Besok jangan jualan di sini lagi lu. Nat, maaf ya asal kejadian sepele tadi bikin malu. Ya nggak apa-apa, lagian bukan aku yang malu. Hah? Lah Nat, orang-orang udah pada tarawih gimana nih? Gara-gara lu nih. Lah, kok gara-gara gua sih Gara-gara lu kali
Kok lu jadi nyalahin gue sih? Mbak, yang minta pisang hijau siapa? Ya yang minta anak aku lah. Masa anak sapi? Ayo langsung masuk aja. Ya udah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi terasa. Alhamdulillah, akhirnya tarawih pertama kita udah kelar, guys. Kok aku pengen makan sate kambing. Di sini ada yang jual nggak sih? Sate kambing? Es pisang hijaunya aja belum dimakan. Ini malah minta lagi sate kambing. Ya udah kalau gitu, nggak apa-apa. Nanti aku beli sendiri aja. Karena dia kok mintanya aneh-aneh sih. Jangan-jangan... nggak mungkin lah karena dia hamil. Ini sate kambingnya. Aku udah nggak selera makan. Kamu tuh lama banget belinya. Lah, gimana nggak lama? Warungnya jauh, Nak. Di desa sebelah. Santai aja dong, nggak usah nyolot gitu. Lah, siapa yang nyolot sih ya? Ya udah kalau gitu, aku mau pulang sekarang. Ayo, Dek. Iya, Kak. Lah. Kok jadi ngambek sih? Neng, ini satenya gimana nih? Simpen aja buat sahur. Kayaknya sih kalau gua lihat-lihat dia ngidam dah kok. Iya, soalnya mak gua dulu juga gitu. Hah? Dari mana lu tahu emak lu ngidam kayak begitu? Lu kan masih jadi cebong waktu itu. Gimana ceritanya tuh? Oh iya juga ya. sorry. On lu. Iya, bego banget sih lu, Pel. Udah pulang ah. Mak gua sendirian di rumah. Ya udah. Lu, Cok, mau nginep di rumah siapa? Enggak, Pak. Saya nginap di masjid aja. Oh gimana kalau kita ke rumah gua aja, Cuk? Enggak, Pak. Saya di sini aja, takut ngerepotin. Beneran lu nggak apa-apa di sini? Iya, Pak, enggak apa-apa. Ya udah, besok gua jemput lu di sini ya. Iya, siap, Pak. Ya udah, balik dah. Mentari pagi terasa. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak belum bisa dapat uang buat berobat, tapi Bapak janji secepatnya bakal dapat duit. Ikut bersujud. Angin berbisik penuh doa. Gini ya rasanya jadi calon bapak, seru juga ya. Tapi kalau anak gua lahir, kalau dia nyari bapaknya, wah ribet ini urusan. Urusan nanti itu mah, nikmati prosesnya dulu. Dek, tadi kamu udah kasih belum uang titipan Abi ke Koko? Astagfirullah, belum Kak, aku lupa. Lupa gimana sih, Dek? Maaf Kak, tadi aku kepikiran macem-macem. Ya udah, besok pagi kita bawa uangnya ke rumah Koko. Sekalian bantu-bantu belanja buat buka puasa. Iya Kak, tapi aku kabarin dulu ya. Kan aku yang janji. Ya udah, telepon aja sekarang, Dek. Iya Kak. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hei, begitulah kata para pujangga. Begitulah kata para pujangga. Hahaha. Gila, ngapain dia nelpon? Iya, halo. Halo Kak, maaf ya ganggu malam-malam. Siapa nih? Ya udahlah, aku matiin aja ya. Oke lah. Ganggu sih ganggu, tapi buat lu gua toleransi. Ih, apaan sih? Ini serius, aku tadi lupa ngasih uang titipan Abi. Oh, itu doang. Gua kira ada yang lebih heboh. Ya udah, besok aja. Besok pagi aku ke sana ya, sekalian bantu-bantu belanja bahan buat buka puasa. Pagi aja ya, jangan kesiangan. Soalnya kalau siang gua sibuk. Ya udah, jam berapa emang kakak nggak sibuk? Iya, kalau bisa sebelum jam 7. Ya ampun kak, sok penting banget sih. Bercanda dikit, Kay. Tegang amat lu ah. Ya udah, sampai ketemu besok deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sama Nadia ya. Hah? Maksud gua sama Aura. Anjir bego, hampir keceplosan gua. Besok kan terakhir kampanye. Tapi gua masih begini aja. Ntar si Ujang bikin sahur bareng di masjid. Pintar juga tuh orang cari simpati. Gila. Tapi kenapa ya gua kepikiran mulut sama dia. Kampanye belum tentu menang. Hati udah keburu jalan duluan ini mah.
Bangun, bangun. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Kok, ayo bangun. Ayo sahur dulu, Nak. Ini anak kalau tidur kayak kebo aja. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ini bocah pasti masih tidur dah. Gue semperin dulu dah. Ko, bangun. Udah pagi ini. Gue bawa berita penting ini. Buru bangun dah. Bangun, kampret. Kok, sejak subuh orang-orang Ujang udah muter desa. 2 motor ke RT 3 tadi. Gue lihat. Spanduknya dia juga tambah 1 lagi. Gede lagi. Sampai-sampai spanduk lu kagak kelihatan kok. Hah? RT 3 sama RT 5 katanya udah diamankan sama si Ujang kok. Gimana nih? Biarin aja deh, Pel. Gue juga bingung mau ngapain sekarang. Lu bingung? Gue juga bingung. Satu kantong sembako bisa beli berapa tahun kepercayaan ya? Iya, kalau masalah perut mah orang kagak mikir panjang kok. Ya pasrah aja. Sisa 1 hari lagi ini. Tapi kita nggak bisa lawan cara si Ujang pakai duit. Terus gimana? Gimana kalau kita datengin rumah warga satu-satu? Lu mau buat janji palsu? Bukan, buat minta izin. Izin? Izin jadi calon gitu? Izin tetap jadi orang baik meskipun gua kalah. Ya udah kalau gitu, let's go. Ya udah, gua ganti baju dulu. Ribet banget lu. Udah cepet. Susah bener mau jadi pemimpin kalau cuma modal nekat aja. Ayo kita berangkat. Loh, pakaian lu kok gitu sih? Nggak ada yang lebih sopan dikit kok. Pakaian sopan gimana maksud lu? Ini udah sopan. Ya setidaknya lu pakai pakaian adat gitu, biar terlihat elegan dikit. Udah. Elegon. Udah ayo jalan. Ntar keburu siang lagi. Siap. Kita jalan kaki aja ya, biar kelihatan merakyat. Oh iya Jack, Cokro mana? Dia kagak kelihatan di masjid. Mungkin dia udah kabur ke kota tuh si kampret. Waduh, ya udah deh. Udah sono ketuk pintu. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak Koko, Iya Nek, saya. ada apa nak pagi-pagi datang kemari? Ini Nek, cuma mau bilang, besok kalau ngerasa saya belum pantas dipilih, kagak usah dipilih. Kamu emang udah siap kalah nak? Enggak juga sih Nek, tapi kalau Nenek ngerasa Pak Ujang masih layak memimpin desa ini ya pilih dia aja Nek. Ya mungkin Pak Ujang masih layak nak. Soalnya amplopnya tebal. Kalau kamu udah bagi-bagi amplop belum? Iya. Kalau gitu saya pamit ya Nek. Maaf mengganggu. Nah, Iya Nek, kenapa? mendingan pulang aja dah. Kalau kagak punya amplop. Buset nih nenek-nenek, malah ngerenain gua lagi ah. Roman-romannya si nenek tadi udah mulai pertimbangin elu dah. Iya bener gue lihat. Pertimbangin gua, dia udah kebagian amplop si Ujang. Dia nggak bisa pindah. Gimana sih lu ah? Udah jalan. Iya. Lu teman Koko kan? Iya Pak, ada apa emang? Santai aja. Lu baru kenal sama Koko ya? Iya Pak, baru kenal. Emang kenapa? Gue cuma penasaran. Waktu debat kemarin yang dampingin itu siapa ya? Lu pasti tahu lah. Oh, namanya Keila Pak. Iya. Itu siapanya Koko? Pacarnya kah atau siapanya? Bukan Pak, cuma temen doang mereka mah. Masa cuma temen? Kelihatan lengket amat gua lihat. Ya namanya juga bantuin kampanye Pak. Biasa aja kali Pak. Berarti lu tahu dong sedikit cerita tentang Koko. Cerita apaan lagi Pak? Ya cerita yang bisa bikin namanya hancur. Enggak Pak, enggak mungkin saya mau buat dia hancur. Gini aja deh, 10 juta. Lu cerita aja yang jujur, gua bayar. Simple kan? Enggak mungkin saya mengkhianati mereka. Mereka teman saya, tapi anak saya juga butuh biaya berobat. Lah,
Itu dia si Cokro. Oi, Cok. Sini. Kemana aja lu baru nongol? Iya, gue kira lu udah kabur ke kota. Oh, tadi lari-lari pagi, Pak, biar badan sehat puasanya. Biar sehat. Yang ada lu malah kehausan, Cok. Gimana sih lu? Yaudah. Ayo kita jalan lagi. Mau kemana, Pak? Ke rumah-rumah warga buat minta dukungan. Gimana sih lu? Sebaiknya kita pulang dulu aja, Pak. Saya semalam kan udah janji mau bantu nyusun strategi gitu. Emang yakin lu, Cok? Iya, Pak. Ya udah, kita balik aja kalau gitu. Iya. Lah, mereka udah datang. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam. Ini Kak uangnya. Lu aja yang pegang, Ki. Katanya lu mau bantu gua buat belanja buka puasa. Ya udah. Jadi siapa yang mau ikut belanja ke pasar? Lu ikut kagak? Enggak. Gua di rumah aja. Tumben kakak ngikut. Ya gimana caranya gua mau pergi? Bapak gua lagi drop itu. Gua bantu-bantu emak jagain bapak. Ya udah kalau gitu, kalian aja yang pergi belanja. Saya di sini aja. Sekalian mau periksa bapaknya Koko. Ya udah. Gue, Tompel, Cokro, Keila, Aura berangkat. Ayo, guys. Iya, Pak, ayo. Ya udah, kita jalan dulu, Kak. Hati-hati ya. Bapak di dalam. Iya, Nat. Yaudah, ayo masuk. Kamu kelihatan capek banget ya. Capek biasa kok. Jangan dipaksa kok. Ntar kamu drop juga kalau terus begitu. Enggak kok, Nat. Gua cuma kepikiran kalau gua kalah, bapak gua bisa-bisa tambah parah. Menang kalah bukan yang paling penting sekarang. Gua tahu. Ya udah deh, ayo masuk. Iya, ayo. Pak, dokter Nadia datang mau periksa bapak. Ya, silakan tuh, ya, dokter. Iya. Hah? Bapak mau berak? Ayo. Oh, gitu. Bapak bilang ibu dokter katanya serasi sama gua. Wah, makasih Pak atas restunya. Saya nggak bakal lupain kebaikan Bapak. Kok, kamu jangan kurang ajar sama bapakmu. Siapa yang kurang ajar, Mak? Bapak sendiri yang bilang gitu. Ya udah deh, gua tunggu di luar ya, Nat. Iya. Mentari pagi terasa. Gimana, Nat? Alhamdulillah. Aku udah berikan obat ke bapak. Mudah-mudahan bisa agak baikan setelah minum obatnya. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, Nat. Makasih buat apa? Iya, makasih. Karena lu udah baik banget sama gua. Tumben bijak. Kamu kerasukan setan apaan sih? Nat, Iya. lu puasa nggak? Enggak. Emang kenapa? Loh, kok nggak puasa? Pura-pura nggak tahu lagi. Oh iya. Maaf. Kalau tahu, apaan kalau gitu? Ya gua tahu lah. Karena anak gue kan. Jangan keras-keras ngomongnya ih. Nanti ada yang denger loh. Tunggu. Gua mau nanya serius sama lu. Nanya apaan? Itu sebenarnya anak siapa sih? Anak Wira atau anak gua? Ih tolol, bego. Pertanyaan bego. Lah kan gua nanya doang, Nat. Lah menurut kamu ini anak siapa? Ya mana gua tahu. Makanya gua nanya. Terus waktu di rumah kontrakan itu kamu ngapain aku? Yang gua ingat waktu itu cuma lu menari-nari di atas lukaku. Kok malah bahas-bahas ituan sih? Ntar puasamu batal loh. Neng, lu yang mulai duluan. Kok, bukan pintu. Berat ini bawaannya. Woi, buka. Mana sih lu ah? Cepetan. Anjir, siapa juga yang nyuruh beli beras 2 karung? Kakak sendiri kan tadi yang bilang biar kerja. Widih, akhirnya datang juga rombongan pasar. Widih. Taruh mana nih? Langsung bawa aja ke dalam, Jack. Cepet amat. Kalian beli apa aja? Kita beli sayur, ayam, sama beras juga, Kak. Oh ya udah, sini aku bantu. Ah, gak usah, Kak. Kakak kan lagi hamil, gak boleh. Hah? Hamil? Kakak hamil? Sewot amat sih, Kak. Itu anak Kak Wira, tahu. Ih, siapa yang sewot sih, Kay? Aku tuh cuma kaget aja. Apaan sih? Lah itu barusan hahnya kedengeran banget. Pasti kakak pikir itu anak Kak Koko kan? Ih, apaan sih kalian bahas-bahas Wira? Udah. Kamu beli apa aja, Ra? Ini juga kita beli kurma sama sirup-sirup. Ya udah Gih, bawa masuk belanjaannya. Iya, Kak. Astagfirullah. Ini belanjaan apaan? Banyak banget, Nak.
Ini tante, Kak Koko katanya mau bikin acara buka puasa bareng. Duit dari mana kok beli belanjaan sebanyak ini? Dari bapaknya Keila, Mak. Masya Allah, baik banget Pak Ramli mau bantuin kamu kok. Terus kapan masaknya kalau cuma ngobrol doang ini? Iya, sabar. Bawel banget tuh mulut. Mak, kenalin. Ini Aura anaknya Haji Ramli. Oh, ini anak Haji Ramli yang bakal jadi mantu ibu. Masya Allah, cantik banget kamu, Nak. Biasa aja tante. Ya udah, sekarang udah kenal kan? Buru masak dah. Ini udah jam 5 ini. Yaudah. Ayo kita mulai aja dah. Saya juga bantu di dapur, Bu, kalau boleh. Kakak emang kuat sama bau rempah-rempah. Kuat dong, Kay. Ya udah, kalau niatnya baik, ibu bantu juga. Nah, gitu dong Bu Rati. Ya udah bagi tugas aja dah. Kalau tim dapur udah lengkap, Jack. Saya juga mau bantu-bantu angkat aja, Pak. Nah, itu baru berguna. Ya udah, kita mulai aja. Aku sama Kayla potong-potong sayuran aja kalau gitu, Kak. Kalau gitu, aku yang bikin bumbu-bumbunya aja. Ya udah, Nak. Pel, kamu cuci ayam dulu Gi sana. Siap, Komandan. Lah, gue mau ngapain, Bu? Kamu potong-potong bawang aja, Jack. Hah? Gue paling benci potong bawang, Bu. Kagak ada yang lain, Bu. Dilarang milih-milih, Bre. Ya, hitung-hitung sekalian biar lu nangis inget dosa. Sialan lu. Mereka baik banget sama gue. Masa gue hancurin mereka? Cok, lu ngapain bengong di situ? Oh, enggak, Pak. Ya udah kalau gitu, bantu gue aja pasang tenda di depan rumah. Iya, Pak, siap. Underneath the Jamaican sun, me and my babe, we're having fun. We move together, she and me. So in love with... Bang, ada acara apa? Buka puasa bersama. Gratis, Bang. Iya, gratis. Weh, jangan bilang gratis doang. Bilangin juga makanannya enak. Bilang juga lauknya daging sama ayam ya. Iya, Bang, siap. Wah, mantap, Bro. Ayo kita kasih tahu anak-anak yuk. Iya, ayo kita kasih tahu. Pak, Kenapa? kalau nanti warga tetap milih Pak Ujang gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, Cok. Nggak nyesel, Pak? Yang paling penting hari ini mereka makan kenyang dulu, Cok. Urusan besok, ya besok. Koko lagi bikin acara buka puasa buat warga. Biarin aja. Tapi warga mulai pada datang, Pak. Tenang aja. Nanti malam baru kita mulai mainnya. Ya udah dah, terserah Bapak aja. Anjir, baru pasang tenda aja udah kayak habis kali sumur. Lunya aja yang lemah. Enak aja lu. Lu dari tadi cuma megang tali. Lah itu juga kerja. Udah. Jangan pada ribut loh. Pak, meja ini taruh di sini aja. Iya, taruh di situ aja. Biar orang gampang ngambil makanan nanti. Siap, Pak. Nak, Nadia, tolong aduk ini ya. Iya, Bu. Wah, harum banget, Kakak. Jangan gitu, nanti puasamu makruh loh, Dek. Iya, Kak. Abis enak banget kelihatannya, Kak. Ini sih, kalau warga nggak datang rugi sih. Pasti datang kok, Nak. Orang kampung sini tuh kalau ada makan gratis pasti datang. Kok, ini rasanya udah kayak acara nikahan ya? Iya, rame banget, Jack. Itu warga RT 05 juga datang bantu-bantu tuh. Mana? Itu. Oh iya. Lah tapi kata lu udah diamani sama si Ujang. Yang mana yang bener nih? Asal lu tahu, perut itu lebih kuat daripada amplop. Ngerti nggak lu? Iya. Kok? Kenapa? Kayaknya itu orang-orangnya Ujang dah kalau kagak salah. Buset, bener lagi. Mau ngapain dia? Biarin aja. Mungkin mereka mau ikut buka puasa juga kali. Gue takut aja kalau mereka bikin rusuh kok. Soalnya dari tadi bisik-bisik terus gue lihat. Iya, kalau mereka bikin rusuh, simpati warga malah ke gua dong. Lumayan buat kampanye gratis. Ya udah suruh aja mereka bikin rusuh sekalian. Biar lu bisa langsung menang telak, bro. Iya, nggak gitu juga kali. Nah, tuh udah azan. Iya, ayo. Maaf, Pak. Itu nada dari HP saya, Pak. Anjir, untung gue belum minum. Siaran lu, Cok. Ini air gue udah hampir habis, tau lu. Matiin dulu apa tuh HP? Tuh bunyi lagi tuh. Nah, ini baru azan beneran, Pak. Dari masjid, asli. Ayo, Wi. Mau kemana? Ke pasar. Ya ke sana, On. Nah, kan kok gue bilang juga apa? Udah mulai itu. Ya dari tadi gue udah curiga. Yang mana namanya Koko di sini? Gua orangnya emang kenapa? Kalian semua tahu nggak siapa sebenarnya si Koko ini? Dia mah cuma pura-pura baik doang. Padahal mah ya gitu. Bi, lu aja yang cerita. Saya cuma mau kasih tahu warga di sini. Kalian semua tahu nggak siapa sebenarnya si Koko ini? Weh, jaga mulut lu. Kampret.
Santai aja. Gue cuma mau bilang kalau bos lu ini udah menghamili cewek kota, terus kabur. Jangan ngarang-ngarang cerita buat ngejatuhin temen gua lu. Lah, nggak percaya emang? Buktinya apa kalau gitu? Emang ada videonya? Kirim linknya kalau gitu. Apaan sih lu, Jack? Iya, mana buktinya? Jangan cuma ngarang aja lu. Bos lu udah menghamili yang namanya Nadia. Nih, denger. Si Nadia baru aja pergi. Itu yang bikin gue pusing. Bukannya Nadia di Jepang? Wah, gue tahu, Jack. Pasti. Nadia hamil. Suara lu jangan keras-keras, bego. Nanti bapak gue denger terus kejang-kejang lagi. Ah, Serius lu Nadia beneran hamil? iya ternyata waktu itu jadi. Walau setitik aja, Jack. Berarti lu harus tanggung jawab kok. Lu dosa kalau nggak nikahin dia. Kak, jawab. Apa itu benar? Enggak, Dek. Itu enggak benar. Percaya sama kakak. Iya, itu emang bener. Lu bego ya? Tolol. Orang kayak gini tuh harus diusir. Cuma bikin malu kampung aja. Usir. Najis. Majikan. Usir lu jadi kepala desa lu. Usir. Pergi gak lu? Kenapa Kak Nadia nggak pernah bilang kalau kakak ada hubungan sama Koko? Kenapa, Kak? Kakak juga nggak tahu kalau kamu adalah calon istrinya Koko. Aku mundur kalau gitu, demi anak kalian berdua. Kak, kakak tega ya bohongin aku. Bukan gitu lah. Terus apa, hah? Kakak tahu kan ini sepupu aku sendiri. Maafin gua, Ra. Gua harus jujur. Kalau gua sama Nadia udah ada hubungan jauh sebelum kenal lu. Usir. Nadia jadi kepala desa lu. Usir. Pergi gak lu? Kok ini gawat? Pergi sekarang deh sebelum warga makin kalap. Gua bakal pergi dari kampung ini. Tapi ingat satu hal. Kalau ada yang ganggu keluarga gua bakal cari kalian satu persatu. Bilangin sama bos lu. Tungguin pembalasan gua. Ngerti lo? Ayo Nat, kita pergi. And I'm drowning in regret, but I'm not gonna let it get me down. No way. I'm gonna turn this whole thing around today. 'Cause I got a fire burning inside, and I got nowhere left to hide. Lu tuh gila, tahu nggak? Gua nggak gila. Nggak gila, lu bilang. Lu tuh udah dijodohin sama sepupu aku kok. Kenapa lu ngakuin rekaman itu? Maaf Nat. Gua nggak cinta sama Aura. Tapi kenapa lu terima perjodohan itu? Kalau lu nggak cinta sama Aura, hah? Kenapa? Iya. Hidup aku udah hancur kok. Di depan satu kampung. Di depan sepupu aku sendiri. Ya kalau nggak gini kita nggak bakal bersama Nat. Berarti ini semua lu yang atur. Enggak, sumpah. Demi Allah. Ya udah. Kalau gitu cukup sampai di sini aja. Dengerin gua dulu Nat. Gua nggak ada maksud buat ngancurin lu. Tapi kenapa rekaman itu ada sama mereka, hah? Kenapa? Iya maafin gua Nat. Pergi. Aku mau balik ke kota sekarang. 'Cause I got a fire burning inside, even if the night is wide. Jadi mereka memang ada hubungan sebelum aku ketemu sama Kak Koko. Iya Kak. Aduh, rumit ceritanya Kak. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Biar gue yang jelasin boleh nggak? Ya udah, jelasin aja. Iya. Lu masih inget kan, Ke? Waktu Koko sakit di rumah kontrakan waktu itu? Iya, masih ingat. Kenapa emang Kak? Nah, awal mulanya ada di situ sih. Waktu Mbak Nadia sama Koko berduaan di kamar. Mereka emang ngapain di kamar? Itu tanam padi, Ke. Tanam padi? Maksudnya? Iya, masa lu nggak ngerti sih? Nggak harus gua jelasin juga kali. Bro, mendingan lu sama gua aja dah. Daripada sama si Koko nggak jelas. Ih, apaan sih Kak? Ngaca. Badan udah kayak penggilingan padi juga. Udah. Oh iya, Kak Cokru mana? Kok dari tadi gak kelihatan sih? Di luar kali ngerokok. Maafin gua kok. Gua yang ngerekam percakapan elu waktu itu. Awalnya gua emang disuruh sama Wira buat mata-matain elu. Tapi rekaman itu terpaksa gua kasih ke Pak Ujang. Karena gua juga lagi butuh uang buat berobat anak gua yang sekarang lagi sakit. Maafin gua kok. Dan maafin gua Jack. Motor lu gua pakai dulu. Motor gua mana ya? Wah, berarti emang si Cokru yang kerok masalah ini nih. Ya udah, cepetan kabarin Kak Koko deh. Iya, aku juga mau minta maaf sama mereka. Ya udah gua telepon.
Nat, Apa sih? Ih, bikin anak kembar yuk. anjing lu. Lah si Jack nelpon. Gua angkat atau gimana nih? Angkat aja. Oh ya udah. Apa? Santai aja kali, nggak usah ngegas. Lu ngomong dah cepetan. Nggak usah banyak cincong lu di situ. Lu pasti ngira Gua sama Tompel yang kasih rekaman itu ke Pak Ujang kan? ya terus siapa lagi? Kalau bukan lu pada, bangset lu. Asal lu tahu ya, ini semua perbuatan si Jokru kok. Dia tiba-tiba ngilang. Motor gua juga ngilang. Hah? Yang bener lu? Iya, masa gua bohong? Ya udah, sekarang lu di mana posisi? Ya gua sembunyi di belakang rumah. Waduh, gua kira lu udah di Inggris. Ternyata main lu cuma belakang rumah, bro. Jadi gimana? Lu balik sini aja sekarang. Orang-orang juga udah pada pulang ini. Aman. OTW. Nat, ternyata yang nyebarin rekaman itu adalah si Jokro. Ya aku nggak heran kalau dia pelakunya. Soalnya dia pernah nyolong beras di rumah aku. Tapi ya aku biarin. Wah parah. Berarti selama ini gua miara tuyul monster dong. Waduh. Terus gimana sekarang? Kita mau kemana ini? Ya udah kita balik. Balik? Enggak. Aku malu banget sumpah. Terus lu mah di sini doang sampai darah lu habis digerogotin nyamuk gitu. Biarin. Kamu duluan aja sana. Aku di sini aja. Ya udah. Kabarin aja ya kalau misal penunggu pohon ini keluar ya. Anjir, gue malu banget ketemu sama anak-anak. Tapi daripada gue di sini, ada setan. Ih, takut ih. Ya udah deh, aku ikut kalau gitu. Takut kan lu? Makanya jangan sok berani lu. Siapa yang takut ih? Orang cuma kebelet pipis aja kok. Alasan aja lah. Ya udah ayo. Waduh, dasar penakut lu. Maafin kakak ya dek. Kakak janji besok kakak bakal balik ke kota kok. Enggak kak, harusnya aku yang minta maaf ke kakak. Aku yang udah merusak hubungan kalian berdua. Aku udah tahu cerita kakak sama Kak Koko dari Kayla dan Kak Jack tadi. Enggak dek. Kakak yang salah. Lagian cowok modelan begini banyak kok di pinggir jalan. Gimana motor gua ini? Gua nggak bakal balik ke rumah sebelum motor gua balik. Emak gua pasti bakal gantung gua kok. Apa kita lapor polisi aja? Ini gini. Bukannya gua nggak peduli sama lo Jack. Tapi gua nggak mau kabar rekaman itu sampai di telinga bapak gua. Jadi lo semua bantuin gua mikir dulu. Gimana caranya supaya nama gua sama Nadia bersih dulu nih. Aduh, tapi kalau mbak gua nyariin motor gua gimana? Gua harus jawab apa? Kalau mau, aku punya motor di rumah yang jarang aku pakai sih. Kalau kakak mau, pakai itu aja dulu sampai motor kakak ketemu. Ada yang baru nih. Gimana Kak Jack? Ya kalau gua mah oke-oke aja. Selama itu nggak memaksa. Allah, pura-pura bijak. Kalau lu nggak mau buat gua aja. Enak aja lu. Ya udah gua mau kalau gitu. Makasih ya. Santai aja lah kak. Wah, cepet banget move on-nya ya. Emang nggak boleh bantu temen? Boleh. Lagian si Jack ini orangnya pekerja keras kok Rah. Kayaknya sih bisa garap sawah Abi yang puluhan hektar itu. Buset. Assalamualaikum. Siapa tuh? Lu diam di sini gua lihat dulu. Jangan sampai ada yang macem-macem sama lu. Iya ya. Waalaikumsalam. Ada apa pak malam-malam gini masih keluyuran? Ini saya mau ketemu sama Koko. Apa dia ada di dalam? Ada perlu apa pak emang nyari si Koko? Ini ada sesuatu yang penting yang harus saya kasih ke dia. Apa dia di dalam? Bilang aja ke saya pak, nanti saya sampaikan. Ini masalah rahasia si Ujang yang sudah lama saya ingin bongkar. Hah? Masalah si Ujang? Ya udah ayo masuk kalau gitu. Maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini ya bro. Oh nggak apa-apa pak, aman. Tadi saya dengar ada yang ribut-ribut di sini. Emang ada apa? Ya itu pak, biasa si Ujang bikin fitnah lagi. Wah, emang orang itu dari dulu udah jahat. Bikin emosi aja bawaannya. Lah emang baru tahu pak kalau dia jahat. Diam dulu kenapa sih Lupil terusin pak. Iya ya. Jadi gini, maksud kedatangan saya kemari ingin memberikan ini. Apaan ini pak? Ini berkas rahasia tentang Pak Ujang yang belum pernah diketahui oleh warga desa. Rahasia apaan sih pak? Cuma kertas doang. Kalau rahasia ini terbongkar, pilihan warga bisa berubah malam ini juga. Jangan digantung gitu dong pak. Bilang aja cepetan Oke, jadi 20 tahun lalu Pak Ujang datang ke desa ini mengendarai motor butut.
Tapi sebelum dia menetap di desa ini, dia pernah terlibat masalah besar di desa lain. Masalah apa sih, Pak? Pak Ujang menilap dana pembangunan jalan desa. Hah? Serius, Pak? Iya, ini serius. Waktu saya masih menjabat jadi kades, terus ada laporan dari kecamatan kalau ada seorang aparat desa yang menghilang membawa dana proyek jalan desa. Orang itu Pak Ujang, Pak. Nama aslinya bukan Ujang, tapi Rudi Santosa. Rudi Santosa? Kayak pernah dengar nama itu. Tapi di mana ya? Dia mengganti identitasnya sebelum datang ke sini. Makanya sekarang nggak ada yang tahu. Dia mengganti identitasnya? Iya, semua bukti tentang kasus Pak Ujang ada di sini. Jadi saya mohon agar bukti ini digunakan sebagaimana mestinya ya. Iya, Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya, Pak, makasih. Hati-hati di jalan, Pak. Jadi gimana nih? Kita sebarin aja langsung ke warga kali ya, biar warga pada tahu. Jangan pakai cara gitu. Kalau mau aman, bukti ini kamu kasih aja ke panitia pemilihan besok. Biar mereka yang pertimbangin. Iya, benar juga ya. Tapi nama gua sama nama lu, Nat, belum bersih. Ya nggak ada jalan lain. Kalian berdua harus nikah secepatnya. Biar aman. Enggak, Dek. Enggak mungkin. Loh, kenapa enggak mungkin, Kak? Kamu itu udah dijodohin, Dek, sama Koko. Abi juga kan udah setuju dengan perjodohan kalian. Kak, aku enggak mungkin nikah sama Kak Koko sementara kakak mengandung anak Kak Koko. Pokoknya enggak, Dek. Jangan bikin malu keluarga. Udah, Kak. Soal perjodohan ini, aku siap tanggung jawab ke Abi. Kasian anak kakak nanti kalau lahir. Dan ini juga buat bersihin nama kalian berdua. Ya udah gini aja dah, daripada ribut. Ya kalau boleh sih, gua aja yang terusin jadi Koko gimana? Ngawur kamu, Jack. Kayaknya sih itu ide bagus juga sih, Kak. Iya gimana sih, Mbak? Kan abinya Aura juga taunya Koko itu adalah gua. Jadi ini tergantung sama Aura aja sih. Kalau dia mau, gua apalagi. Gimana, Kak? Kakak mau nggak sama Kak Jack? Kok nanya ke aku sih? Ya emang mau nanya siapa lagi? Sama monyet? Ya, kalau semuanya setuju sih, ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku sih setuju-setuju aja. Gimana Kak Nadia? Apa kakak juga setuju nggak? Ya, terserah kalian aja deh. Aku udah pusing mikirin masalah ini. Terus gue sama siapa? Iya, kalau Kaila mau, lu jadian aja deh sama Kaila. Ih, enggak. Aku mau fokus kuliah dulu, nggak mau pacar-pacaran, ih. Bilang aja lu gak mau sama gue karena gue jelek, yo. Nah, lu ngerti? Bukan gitu, Kak. Udah. Yang cewek-cewek mendingan kalian tidur duluan aja. Ih, mau tidur di sini sama kalian? Iya, kalau mau sih nggak apa-apa. Ih, najis. Enggak. Kita tidur di mobil aja kalau gitu. Lu tuh ya, selalu membantah apa kata suami. Najis lu. Ya udah tidur di atas aja. Di atas juga ada tempat tidur. Bilang kek dari tadi. Ya udah, ayah nongki di luar dulu ya sayang. Terserah lu dah, gue pusing. Galak amat sih Yayang. Tega banget sih Cok lu nginatin gua ya. Maafin gua kok. Ini semua gara-gara gua. Iya kok, gua juga minta maaf. Tapi ini juga ada hikmahnya sih. Hikmah apaan? Yang ada malah bikin sial tuh orang. Motor gua juga dibawa kabur. Bangset. Ya hikmahnya sih, gua udah gak sembunyi-sembunyi lagi dengan hubungan gua sama Nadia. Ya meskipun nama gua sama Nadia udah dicap jelek sama orang. Ya itu, mungkin ini alasan Tuhan membawa lu sejauh ini kok. Supaya lu tambah dewasa. Nggak kerasa ya, kita udah semakin beranjak dewasa. Iya, perasaan baru kemarin kita pakai baju putih abu-abu guys. Makasih juga ya buat kalian berdua, udah jadi sahabat gua. Iya. Wah, serius banget. Ngomongin apaan sih? Lah, kok belum tidur? Aku nggak bisa tidur. Kalau gitu kita tidur duluan ya kok. Lah, ngantuknya cepet banget loh. Udah ngobrol aja dulu sama Mbak Nadia. Udah Mbak sini, temenin si Koko dah. Iya. Kenapa lu belum tidur? Di sini banyak nyamuk soalnya. Oh ya udah tunggu sini, gua ke rumah dulu ambil obat nyamuk. Nggak usah. Itu apaan? Kok lu bawa-bawa kotak obat sih? Aku kan dokter, gimana sih? Emang lu selalu bawa obat ya? Coba lihat, obat apaan sih tuh? Ini obat biasa kok. Cuma obat sakit kepala doang. Oh ya udah. Oh iya Nat, boleh nggak gua pegang perut lo? Boleh. Cara megangnya gimana sih? Biar tahu kalau bayinya gerak gitu Nat. Tangan lu sini. Sini nih. Tapi belum terlalu aktif sih bayinya. Oh iya.
Boleh nggak kalau gua cium, Nat? Tuh kan mintanya udah macem-macem. Lah kan cuma cium doang. Gua kan bapaknya. Emang nggak boleh? Ya udah boleh deh. Halo sayang, ini bapak. Kamu baik-baik ya di dalam. Kalau kamu nanti lahir, kamu jadi anak baik-baik ya. Jadi anak yang pinter, rajin ke sekolah. Ya, bapak cium dulu ya. Maaf ya Nat, kalau hidup lu udah dicap jelek sama orang gara-gara gua. Jangan ngomong gitu, ih. Aku udah pasrah dan milih tetap di sini kok. Ya tapi anak ini kasihan, harus lahir di kondisi kayak gini Nat. Justru karena itu kita harus kuat. Gak boleh sedih lagi ya. Gua takut Nat. Takut gak bisa jadi bapak yang bener buat dia. Aku juga takut kok. Tapi aku lebih takut kalau lu nyerah. Gua janji gak bakal ninggalin lu Nat. Sumpah. Janji ya, bukan cuma ke aku, tapi ke anak ini juga. Janji. Aku belajar jadi kuat meski hatiku hampir menyerah. Jika cintamu masih ragu. Kalau gitu, aku pamit pulang dulu ya. Dari tadi abinya Kela nelfon terus. Kita udah dicariin sama Abi. Oh ya udah, nanti kesini lagi kan? Selesain dulu tuh masalah hidup lu. Pacaran mulu di otaknya. Heran gua. Lah, kok gua jadi kena marah? Ya semuanya kan salah lu. Dasar bocah. Bilang bocah sekali lagi kalau berani lu. Udah. Berantem mulu lu berdua. Nggak ada akur-akurnya. Heran gua. Ya udahlah, kita pulang dulu kalau gitu. Ayo cepet, nanti Abi makin marah, Kak. Gue ikut ya. Sekalian ambil motor, mumpung Mbak Nadia bawa mobil. Ya udah ayo Kak, sekalian aja kalau gitu. Iya, santai. Terus, sekarang gimana kok? Sekarang tugas lu penting. Lu bawa berkas dari Pak Dharma ke panitia pemilihan. Sekarang. Abis lebaran monyet aja. Iya sekarang lah bego. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai berkas ini dilihat orangnya Ujang. Ngerti gak lo? Iya ngerti. Tapi kita nggak nungguin Jack dulu. Biar ada teman kesana kok. Kagak usah. Paling juga dia lagi santai sama Abijak Keila tuh. Aduh, berat banget tugas hari ini. Pel denger. Abis lu serahin, lu langsung balik ke sini. Jangan mampir-mampir lo. Jangan ngobrol sama siapa-siapa. Ngerti nggak? Iya. Gue jalan sekarang. Iya, hati-hati. Siap. Main pergi aja lo. Berkasnya ambil di dalam. On. Oh iya. Nah, tuh dia tuh bapak gua. Lu ngapain di sini? Ini Pak mau ngasih sesuatu. Mau ngasih apaan lu? Ini berkas dari Pak Dharma. Bukti kejahatan Pak Ujang. Harus diumumin sebelum pemilihan dimulai, Pak. Hah? Lu dapat dari mana ini? Nanti aja saya jelasin. Saya pulang dulu. Pel, tunggu. Waduh, orang-orangnya Ujang. Buru cabut, nggak boleh ketahuan gua. Dia ngapain kesini? Mungkin disuruh sama si Koko, Pak, buat ngemata-matain kita. Biarin aja. Mungkin dia pikir dia bakal menang kali. Udah masuk. Iya siap, Pak. Hah? Rudi Santosa? Ini serius apa enggak? Iya serius lah Pak. Itu berkas asli dari kecamatan. Waduh. Kita harus lapor polisi segera, Pak. Sebelum terlambat. Iya Pak. Jangan sampai ketahuan sama Pak Ujang. Iya, Pak. Gimana? Udah beres belum? Udah. Berkasnya udah gua kasih ke bapak. Tinggal panitia yang ngurus. Ada yang lihat lu nggak? Kayaknya sih sempet hampir ketahuan kok. Tapi gua langsung cabut. Bagus. Yang penting sekarang kita tunggu hasilnya dulu. Iya. Pasti keok tuh si Ujang. Sepertinya gua bakal menang lagi hari ini. Iya, Pak. Dari pagi nggak kelihatan tuh si Koko. Ya pasti takut sama warga lah. Makanya dia nggak dateng. Yang soal dokter Nadia itu ya, Pak? Ya iya. Ya orang kayak begitu mah paling cepet hilang nyalinya. Pak Aseng, polisi bilang mereka lagi OTW ke sini. Kalau gitu umumin tunda pemilihan dulu. Kalau warga nanya gimana? Gue yang urus.
Yang penting Bapak umumin dulu penundaannya. Iya, siap Pak. Mampus lu Ujang, tamat riwayat lu sekarang. Mohon perhatian warga desa sadar diri. Kami menemukan masalah yang cukup serius hari ini. Jadi pemilihan akan kami tunda sampai polisi datang. Wah, ini pasti gara-gara si Koko. Iya, dia kan menghamili dokter yang dari kota itu. Usir saja Koko dari kampung kita. Penjarakan dia biar kapok. Penjarakan Koko. Tenang bapak-bapak, ibu-ibu. Kita tunggu saja polisi datang dulu. Biar Pak Polisi yang membereskan semuanya. Jadi untuk saat ini, kami selaku panitia pemilihan kepala desa resmi menunda pemilihan sampai polisi datang. Sekian dan terima kasih. Mampus lu Koko. Siapa suruh main-main sama gua? Mampus kan lo? Iya Pak, bener. Nah, polisi datang. Selamat tinggal Koko. Selamat menikmati jeruji besi ya. Apa benar Anda Pak Ujang? Iya benar. Sekarang Bapak ikut ke kantor polisi. Borgol dia. Hah? Tunggu. Bapak salah tangkap ini. Saya bukan Koko, Pak. Bapak memang bukan Koko, tapi Bapak Rudi Santosa kan? Yang menggelapkan dana desa di desa Bapak sendiri. Dan sebelum ke sini, Bapak sudah mengganti identitas menjadi Ujang Suparno. Jangan fitnah lu. Mana buktinya kalau begitu? Asal bunyi aja lu. Ini buktinya. Ini berkas dari kecamatan. Yang artinya Bapak Ujang adalah seorang koruptor yang sudah lama dicari polisi. Itu fitnah. Pak, ini saya difitnah agar saya tidak menjabat lagi kepala desa. Nanti dijelaskan kantor polisi saja. Ayo bawa dia. Hah? Saya tidak salah, Pak. Saya dijebak. Tolong, Mak. Ternyata selama ini kita ditipu. Pantes desa kita nggak ada peningkatan sama sekali. Wong dananya dimakan sama si Ujang. Jadi gimana Pak? Apa pemilihan tetap lanjut? Iya, lanjut. Berarti Koko harus melawan kota kosong, Pak. Iya, Koko harus melawan kotak kosong. Ya sudah, mari kita mulai. Siap, Pak. Hah? Bapak gua nelpon kok. Angkat aja, lo speaker jangan lupa. Siap. Halo ayah, ada apa? Kasih tahu Koko sekarang, bilang kalau Pak Ujang sudah dibawa polisi. Ini saya Pak. Gimana Pak maksudnya? Pak Ujang barusan udah ditangkap oleh polisi terkait penggelapan dana desa. Dan sekarang pemilihan tetap akan lanjut. Alhamdulillah. Jadi selanjutnya gimana Pak Aseng? Ya tetap lanjut, tapi kamu akan melawan kotak kosong. Oke ya, nanti saya umumin lagi hasilnya. Oke ya Nak Koko? Makasih ya Pak. Makasih atas semua bantuannya. Saya berutang budi sama Bapak. Santai aja Nak Koko. Yang penting itu temennya. Nanti kalau kamu terpilih jadi kades, kamu kasih dia kerjaan apa aja dah ya Nak. Oke, udah dulu ya. Iya Pak. Makasih ya Pel. Lu udah bantu banyak. Gua nggak bakal lupain ini semua. Thank you ya. Santai aja kali. Tapi satu pesan gua kok, kalau lu terpilih jadi kades. Apa? Tolong jangan ikutin si Ujang ya. Pel, gua harus kasih tahu Nadia nih. Oh harus itu. Telepon dah. Iya Pel. Halo, Nat. Si Ujang udah ditangkap polisi barusan. Alhamdulillah. Jadi gimana kelanjutannya kok? Apa itu artinya lu udah jadi kades ya? Ya belum lah. Gua harus lawan kotak kosong dulu. Doain gua ya, semoga gua menang. Amin. Aku doain buat calon kades yang paling menyebalkan sedunia ini, semoga bisa menang melawan kotak kosong. Amin. Makasih ya Nat. I love you. I love you too. Wow, amazing. Udah dulu ya, aku mau mantau hasil pemilihan dulu. Nanti aku kabarin lagi, ya? Oke? Iya, siap. Cek. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami akan umumkan hasil perhitungan suara pemilihan Desa Sadar Diri. Calon Kades nomor urut 2 yaitu Muhammad Koko Jayadi melawan kotak kosong mendapatkan suara sebanyak 1.240 suara dan kotak kosong 50 suara. Jadi, kami selaku panitia pemilihan dan segenap relawan mengucapkan selamat atas terpilihnya Muhammad Koko Jayadi sebagai Kepala Desa Sadar Diri.
Semoga amanah dalam mengemban tugas. Bel, lu denger gak sih? Gua kagak mimpi kan? Iya kok, lu beneran menang, Bre. Bel, ayo kita ke dalam dulu, kasih tahu bapak gua. Ayo. Let's go. Pak, Mak, Koko terpilih jadi kades, Pak. Alhamdulillah. Selamat ya nak, semoga bisa jadi pemimpin yang amanah. Iya, makasih, Mak. Pak, kalau gitu saya kabarin Nadia dulu ya, Mak. Hah? Itu kabarin anak-anak maksudnya. Salah ngomong gua, Mak. Nak, kalau pilihanmu memang jatuh ke dokter Nadia, ibu sama bapak tidak bisa melarang kok. Ibu sama bapak tetap merestui kalian. Beneran, Mak? Iya, itu terserah kamu, nak. Tapi Mama udah tahu semua kok dari Jack. Jadi terserah kamu saja, mau nikah atau nanti saja. Semuanya tergantung kamu. Tapi ingat satu hal, jaga nama baik keluarga kita ya, nak. Lebih cepat, lebih baik. Ya mau lah, Mak. Saya udah siap banget ini, Mak. Gak anak, gak bapak. Kamu tuh gak jauh beda ya sama kelakuan bapakmu waktu dulu. Bapakmu tuh saat mau melamar mama, dia gini tingkahnya. Sama-sama gatel. Kalau gitu Koko keluar dulu ya, Mak. Kabarin anak-anak. Nadia maksudnya. Halo, Nat. Iya, halo. Gimana kok? Gua terpilih jadi kades, Nat. Hah? Beneran ih? Iya beneran, masa bohongan sih barusan diumumin. Alhamdulillah. Selamat ya kok. Iya sayangku. Oh iya, bisa nggak ntar kesini, Nat? Bapak sama mak gua mau ngomong sesuatu sama lo. Gimana? Hah? Ngomong sesuatu? Sesuatu apaan? Udah, nanti aja gua jelasin kalau lo udah di sini, ya? Ya udah, aku mandi dulu kalau gitu. Terus ke situ bareng sama anak-anak. Iya sayangku. Ih, apaan sih? Ibu sama bapaknya Koko mau ngomong apaan ya ke aku? Atau jangan-jangan dia mau ngelamar aku? Enggak. Aku nggak mau jadi beban buat Koko. Pokoknya enggak. Mendingan aku kasih tahu anak-anak dulu kali ya. Kalau si Koko menang pilkades. Guys, sekevo. Koko terpilih jadi kades. Wah, Alhamdulillah. Wah, beneran, Mbak? Tunggu, si Koko terpilih jadi kades. Terus, ini siapa kalau bukan Koko? Bi, aku bisa jelasin, Bi. Tidak perlu, semuanya udah jelas. Kalian semua sudah mempermainkan saya. Hei, kamu siapa sebenarnya, ha? Ngaku-ngaku jadi Koko. Maaf, Abi. Saya tidak pernah bermaksud membohongi Abi kok, sumpah. Cukup! Kamu pergi dari sini. Penipu tidak pantas di rumah ini. Sana! Abi, tolong dengar dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Cukup, Aura. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Cepat pergi sebelum saya panggil polisi. Maaf, Abi. Saya memang dari keluarga yang tidak punya. Tapi saya tidak pernah berniat jahat dengan Aura. Saya benar-benar tulus cinta sama Aura. Cukup! Kemiskinan bukan alasan untuk menipu. Pergi! Baik, saya pergi. Tapi satu hal yang Abi harus tahu. Saya benar-benar sayang sama Aura. Dan saya tidak pernah bertujuan untuk main-main. Saya serius, Bi. Kak Jack, tunggu. Jangan pergi. Biarkan dia pergi. Bi, kadang orang salah bukan karena jahat, tapi karena takut kehilangan seseorang yang dia cintai. Abi juga pernah muda kan? Pernah merasakan yang namanya jatuh cinta kan? Aura sama Jack saling suka. Jadi kalau Abi melarang hubungan mereka, berarti saya juga merasa sudah diusir dari rumah ini. Karena gara-gara saya yang mengenalkan Aura dengan Jack. Jadi saya pamit kalau gitu. Kenapa kamu ngomong gitu, Nak? Abi tidak pernah ngusir kamu kok. Kamu itu ponakan Abi yang paling baik loh. Ya udah, Bi. Kalau begitu, restui mereka dong. Lagian si Jack itu orangnya jago loh, Bi, soal pertanian. Jadi dia bisa bantu-bantu Abi nanti. Gimana? Kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, Nak. Ya udah kalau gitu. Saya pamit pulang ke kota ya, Bi. Oh, tunggu. Ya sudah. Maksud Abi, saya merestui mereka kok. Tapi saya pegang kata-katamu ya, Nak. Jangan sampai Aura dibuat kecewa sama dia. Makasih ya, Bi. Saya tahu kok si Jack gak bakal ngecewain Aura. Aku janji. Ra, aku udah ngomong sama Abi.
Abi udah ngerestui kamu sama Jack. Serius, Kak? Iya, Dek. Oh iya, kamu emang bener suka sama Jack ya, Dek? Ih, apa sih, Kak? Malah ditanya gitu. Ya udah, kita ke rumah Koko sekarang. Sekalian nyusulin si Jack. Nanti kakinya copot Dilan kaki pulang. Sialan, baru kali ini gue dicengin sama Aki-Aki. Sialan, dia pikir gue itu kagak ada masa depan kali ya? Belum tahu aja dia. Kalau gue itu sebenarnya anak SEO kebun pisang tapi. Kak, tunggu. Hah? Aura? Ngapain lu nyusulin gue? Ya emang gak boleh. Udah, ayo boncengin aku. Emang mau kemana? Ya ke rumah Kak Koko lah. Mau kemana lagi coba? Tuh karena dia yang ngajakin kita ke sana. Tapi kalau bapakmu tahu, bisa-bisa marah lagi dah. Udah, lu balik sono. Gue jalan kaki aja deh. Udah biasa gue jalan kaki 1 kilo. Jangan marah dong, Kak. Aku pengen ngomong sesuatu juga, tapi boncengin aku dulu. Nanti di jalan baru aku kasih tahu. Gimana? Ya udahlah kalau maksa. Kak, Abi udah restui kita loh. Restui? Restui apaan? Ih, pikir aja sendiri. Maksud lu jadi kita udah resmi gitu? Nembak aja belum, malah bahas resmi-resmi. Apaan sih? Ra, sebenarnya sejak pertama kali kita ketemu malam itu, gue udah jatuh hati beneran sama elu. Gue baru berani bilang sekarang. Soalnya ini momen yang tepat sih. Kalau momennya tepat, terus gimana? Terus lu mau nggak jadi pacar gue, Ra? Ah, gimana ya? Ya udah deh, kalau gitu aku terima kakak jadi pacar aku. Alhamdulillah. Berarti kita udah resmi nih ya. Jangan teriak-teriak gitu dong, Kak. Malu tau ih. Iya. Terlanjur kesenengan gua. Tapi gua orang miskin, Ra. Gua nggak punya apa-apa. Bagi aku, kalau beneran cinta, aku nggak mandang dari segi finansial, Kak. Tapi dari ketulusan dan kesetiaan. Itu aja kok. Udah cukup buat aku. Jangan habis manis sepah dibuang. Wah, lu emang idaman gua banget, Ra. Oh iya, nama panggilan sayangnya bagusnya apa ya kira-kira? Jangan alay deh, Kak. Gak usah kali, Kak. Ada nama panggilan segala. Ya itu kan cuma tanda supaya lu gak digangguin sama cowok lain. Gimana sih, Pak? Ya udah. Kakak aja kalau gitu yang milih. Aku ikut aja. Ya udah. Gimana kalau papi mami? Lucu banget sih. Lah, kok ketawa sih? Ya udah, itu aja, Kak. Iya, Mi. Asik. Nak, itu kandungan kamu udah berapa bulan, Nak? Maaf, Bu. Dari mana Ibu tahu? Ibu udah tahu kok, dan sempet syok waktu tahu. Tapi Ibu tahu ini semua sudah takdir dari Allah. Meskipun jalan kalian salah. Mak, gak usah ngomong gitu ah. Langsung aja dah. Iya. Oh iya, Nak Nadia. Apa kamu udah siap menikah dengan Koko? Oh, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Lo gak mau ya nikah sama gua? Ah, mau kok. Tapi gimana kalau kita tunangan aja dulu? Ya udah, kalau lu belum siap, aku bakal nunggu kok sampai lu mau jadi istri gua. Iya, itu juga bisa, Nak. Tapi kandungan yang ada di dalam perutmu akan terus tumbuh loh, Nak. Jangan sampai jadi bahan gosip orang kampung, Nak. Kamu tahu sendiri kan orang kampung tuh gimana. Cerita 1 meter saja bisa jadi 1 kilo. Ya udah kalau gitu. Aku siap nikah sama kamu kok. Alhamdulillah. Gila, ini rezeki lu udah lengkap banget kok. Kades dapet, jodoh dapet. Gua doang yang belum dapet apa-apa. Lu dapet kok, Pel. Tapi ya cuman beban hidup, Pel. Ya udahlah, minimal gua konsisten hidup jomblo. Hari itu segalanya runtuh. Kebohongan, ego, dan masa lalu yang selama ini disembunyikan. Kebenaran berdiri sendiri, tak lagi bisa dibungkam. Koko menang, bukan hanya dalam pemilihan, tapi dalam perjuangan mendapatkan hati yang paling sulit ditaklukkan. Jack akhirnya mengerti bahwa jatuh bukanlah akhir, selama masih ada keberanian untuk bangkit dan menebus. Dan cinta selalu kembali, meski harus tersesat jauh dan terluka dalam.
Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat menghadapi dunia, melainkan yang paling tulus menjaga apa yang ia cintai. Cerita mereka akan berlanjut di series berikutnya. Sampai jumpa!